wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ega Priyana Erlangga. Saya dari Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Semarang dari Prodi S1 Akuntansi. Dan ini profil teman saya. Nama saya Dewi Ambarwati, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama saya Irfan Widardi dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pasar dalam ekonomi Islam. Cekidot. Di dalam mekanisme kerja pasar, terdapat 7 subbab, yaitu 1. Pasar pada masa Rasulullah. 2. Pasar dalam pandangan sarjana muslim. 3. Pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. 4. Keseimbangan pasar. 5. Ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. 6. Konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. 7. Peran pemerintah dalam mengontrol pasar. 1. Pasar pada masa Rasulullah. Rasulullah menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Untuk menentukan harga, maka nilai moralitas harus ditegakkan, yaitu meliputi 1. Persaingan yang sehat. 2. Kejujuran. 3. Keterbukaan. Dan 4. Keadilan. Pasar dalam pandangan sarjana muslim terbagi menjadi 4, yaitu A. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf 731 hingga 798 Masehi. Membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad. B. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 hingga 1111 Masehi. Membahas barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. C. Pemikiran Ibnu Taimiyah pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. D. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun 1332 hingga 1383 Masehi. Beliau menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap Oke teman-teman, sekarang saya bakalan menjelaskan tentang pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Yang pertama, ada permintaan. Definisi permintaan sendiri adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terus, bagaimana hukum permintaan? Hukum permintaan sendiri bisa kita lihat di kurva permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, akan semakin sedikit jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Ataupun sebaliknya, semakin rendah harganya akan semakin banyak nih jumlah permintaan atas barang tersebut. Nah, pada kurva permintaan, garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas yang diminta ya teman-teman. Nah, terus bagaimana sih elemen yang menggerakkan faktor itu apa saja yang penentuan permintaannya? Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri menjadi penentu permintaan. Yang kedua ada pendapatan konsumen atau masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, akan semakin besar nih permintaan masyarakat itu juga. Selera masyarakat terhadap barang itu sendiri ya. Lalu ada ekspektasi masyarakat atau konsumen terhadap barang yang dibeli itu bagaimana. Nah, yang terakhir ada tingkat muslahahnya. Apa sih tingkat muslahah itu? Tingkat muslahah itu adalah tingkat kegunaan dari barang itu sendiri. Lalu yang kedua ada penawaran. Penawaran adalah keinginan dan kemampuan penjual menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Lalu hukum penawarannya adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga yang searah. Nah, maksudnya di sini itu adalah ketika semakin rendah harga suatu barang atau jasa, akan semakin sedikit nih jumlah barang yang akan ditawarkan. Itu pun sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin besar nih jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah, untuk faktor-faktor dari
penawaran sendiri itu ada muslaha. Muslaha itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu adalah tingkat kegunaan dari barang tersebut. Yang kedua itu ada keuntungan. Yang ketiga itu harga. Maksud dengan harga di sini adalah harga input biaya produksi ya teman-teman. Lalu faktor lainnya itu bisa tingkat teknologi, tujuan perusahaan ekspektasi maupun harga barang lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan keseimbangan. Nah, perubahan keseimbangan sendiri itu dibedakan menjadi 3 sisi. Yang pertama, perubahan berasal dari sisi permintaan. Nah, jika terjadi kenaikan pendapatan, maka akan meningkatkan jumlah permintaan. Yang kedua, dari sisi penawaran. Perubahan berasal dari sisi penawaran. Sebagai contoh, akan kita ambil penurunan yang terjadi pada harga input produksi. Penurunan tersebut itu akan meningkatkan jumlah keuntungan per unit karena biaya produksi turun sementara harga pasar tetap. Yang ketiga ada perubahan dari sisi penawaran dan permintaan. Dari kedua sisi ini teman-teman. Maksudnya di sini adalah perubahan yang ada bisa terjadi pada kedua belah pihak atau sisi, yaitu penawaran dan pendapatan. Nah, definisi dari sisi penawaran dan permintaan ini, jika suatu barang yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara pembeli dan jual. Nah, pada sisi penawaran dan permintaan ini terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. 5. Ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. 1. Penyimpangan terstruktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. 2. Penyimpangan tidak terstruktur. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman. Yang ketiga, ketidaksempurnaan informasi. Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. 6. Konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. A. Harga yang adil dalam Islam. Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. B. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Yaitu pertama, larangan ihtikar. Ihtikar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Yang kedua, membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. 3. Regulasi harga. Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi, regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. 7. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hizbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Al-hizbah adalah kewajiban individu atau bersama untuk melakukan campur tangan dan menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar, sesuai dengan norma syariah. Nah teman-teman, itu dia video dari kami tentang mekanisme kerja pasar. Nah kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau belum paham, bisa nih komen di bawah. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.